Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat demikian banyak. Di antaranya kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ilmu agama. Kajian kita berkaitan dengan kitab Nukhbatul Fikar. Alhamdulillah untuk kali ini kita akan membahas tentang hadis muhkam. Setelah kita membahas tentang hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan itu adalah hadis yang makbul, yang mana setelah semua syaratnya terpenuhi, ya, kemudian kita bisa menghukumi hadis tersebut sahih, kemudian hadis tersebut hasan. Nah, kemudian pembahasan kita kali ini berkaitan dengan hadis muhkam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam kitab Nukhbatul Fikar, "Tsummal maqbulu in salima minal mu'aradati fahuwal muhkamu. Wa in urida bimithlihi fa in amkana al-jam'a fa mukhtaliful hadis." Kemudian hadis makbul. Yang tadi hadis sahih ataupun hadis hasan. Ketika hadis tersebut selamat daripada pertentangan, tidak ada hadis lain yang menentang hadis tersebut, maka hadis tersebut dinamakan hadis muhkam. Hadis yang makbul, yang selamat daripada pertentangan, tidak ditentang oleh hadis lain, ya. Kemudian kalau ada pertentangan, fa in urida bimithlihi, kalau seandainya dia ditentang dengan hadis yang semisal dengannya. Kalau hadisnya sahih ditentang lagi dengan hadis yang sahih. Itu ditentang oleh hadis yang makbul lagi. Maka fa in amkana, kalau seandainya mungkin bisa kita gabungkan dua hadis yang saling bertentangan tersebut, maka fa mukhtaliful hadis, maka dinamakan mukhtaliful hadis. Ada pertentangan dan ternyata bisa untuk digabungkan, sama-sama bisa untuk diamalkan, maka namanya mukhtaliful hadis. Aula, ini tidak mungkin untuk digabungkan, tidak mungkin dua hadis tersebut untuk diamalkan. Wa tsabatal mutaakhiru fahuwa nasikhu wal akharu al mansukhu. Kalau seandainya tidak bisa untuk digabungkan, maka kalau terbukti bahwasanya hadis tadi itu mutaakhir, datangnya paling terakhir dibandingkan hadis yang menentangnya tadi, maka fahuwa nasikhu, maka hadis yang datang terakhir, maka hadis tersebut namanya nasikh, yaitu hadis yang menghapus hukum hadis yang datang tadi. Wal akharu al mansukh. Kemudian hadis tadi yang tadi datangnya lebih terakhir namanya nasikh. Kemudian hadis yang datangnya terdahulu. Hadis yang datangnya terdahulu maka dinamakan mansukh. Maka dinamakan mansukh. Wa illa, kalau kita tidak mengetahui juga mana yang terdahulu dan mana yang terakhir datangnya dari dua hadis tersebut, fatarjih, maka dilakukan amal tarjih, ya. Amal tarjih dilakukan untuk menilai mana hadis yang harus diutamakan untuk diamalkan. Kemudian kalau tarjih pun tidak bisa, ya, sama-sama kuat dari dua sisi tersebut, tsumma tawaqquf, kemudian tawakuf, ya. Baik, pembahasannya al-hadis al-maqbul bi'tibari al-amali wa adamihi. Hadis makbul
dinilai daripada amal atau tidaknya dengan hadis tersebut. Apakah diamalkan atau tidak hadis makbul tersebut. Aqsamul hadis min haitsul amal bihi wa adamihi. Bagian hadis dari arah diamalkan atau tidak diamalkan. Al-muhkam. Yang pertama, hadis tersebut adalah hadis muhkam. Arti hadis muhkam, masalima minal mu'aradati, ay lam ya'ti khabarun yudadduhu wa amthilatuhu katsiratun. Artinya hadis yang selamat daripada pertentangan. Maksudnya adalah lam ya'ti khabarun, tidak ada satu hadis pun yudadduhu yang menentang hadis tersebut. Tidak ada satu hadis pun yang menentang hadis tersebut. Dan contohnya banyak. Maka hadis yang selamat daripada pertentangan, tidak ada hadis yang menentang hadis tersebut, maka hadis tersebut dinamakan muhkam. Kemudian bagian yang kedua, mukhtaliful hadis. Arti daripada mukhtaliful hadis adalah an yu'arida al-hadithu atau an yu'arada al-hadithu bimithlihi. Satu hadis ditentang oleh hadis lain yang memiliki kekuatan yang sama. Jadi adanya pertentangan dan ditentang oleh hadis yang memiliki kekuatan yang sama. Ta'rifu mukhtalifil hadis. Sekarang definisi daripada mukhtaliful hadis. Ta'arudul ahadits fi dhahir wa turuqut taufiqi wa tarjihi bainaha. Arti mukhtaliful hadis adalah ada hadis yang mana saling bertentangan tapi terlihat secara zahirnya saja bertentangan. Yang namanya mukhtaliful hadis, hadis tersebut terlihat bertentangan secara zahir. Pertama kali kita melihat hadis tersebut, itu ternyata saling bertentangan. Tapi dari segi zahirnya, hakikatnya, turuqut taufik kita bisa menggabungkannya atau kita bisa memilih salah satu di antara keduanya itu dengan amal tarjih. Dengan amal tarjih. Bisa amalkan keduanya? Ya, kita melihat satu hadis dengan hadis yang lain ternyata bisa untuk diamalkan. Oh, ternyata yang ini dalam keadaan khusus A, yang ini dalam keadaan khusus B. Ya, maka bisa diamalkan dua-duanya karena beda keadaan misalkan. Kemudian kalau seandainya nggak bisa untuk digabungkan dua-duanya, maka ditarjih mana yang lebih kuat di antara hadis makbul tersebut, mana yang lebih kuat sehingga bisa dipilih salah satu untuk diamalkan. Al-alaqatu baina mukhtalifi wa mushkilil hadis. Sekarang hubungannya apa antara mukhtaliful hadis dengan mushkilul hadis? Mukhtaliful hadis, kemudian mushkilul hadis. Mustalahu mushkilil hadis awsa'u min mukhtalifil hadis. Istilah mushkilul hadis, hadis yang memiliki masalah. Kemudian yang selanjutnya hadis yang memiliki ikhtilaf. Apa bedanya mushkil dengan mukhtalif? Mushkil lebih luas cakupannya dibandingkan mukhtalif. Fal awwalu yang namanya mushkilul hadis yutlaqu ala kulli iskalin fil hadisi. Yang pertama yaitu mushkilul hadis dimutlakan bagi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hadis. Sawa'un arada fi dhahiri ayatan au hadisan au ijma'an awil usul al-'amata fi syari'ati. Nah, ada satu hadis. Hadis tersebut ternyata ada masalah. Kenapa? Karena hadis tersebut dalam zahirnya, kalau kita lihat hadis tersebut secara zahirnya, ternyata bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ternyata hadis tersebut bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ternyata hadis tersebut bertentangan dengan ijma ulama. Ternyata hadis tersebut bertentangan dengan usul syariat agama. Maka yang demikian dinamakan sebagai mushkilul hadis. Ya. Amma mukhtaliful hadis, nah adapun mukhtaliful hadis, fal muradu bihi al-ikhtilafu fi dhahiri bainal ahadithi an-nabawiyyati. Ya, kalau kaitan mukhtaliful hadis adalah pertentangan hadis dengan hadis Nabi yang lainnya. Jadi muskil
satu hadis bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ijma ulama, ataupun usul daripada syariat. Nah, sementara mukhtaliful hadis pembahasannya hanya berkaitan dengan perbedaan ataupun perselisihan ataupun pertentangan di antara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka faqulu mukhtalifin muskil. Maka setiap mukhtaliful hadis masuk ke dalam muskilul hadis. Kenapa? Karena sifat muskil lebih luas daripada mukhtalif. Nah, tapi tidak setiap muskilul hadis itu adalah mukhtaliful hadis, ya, tidak dibalik. Baik, sekarang maratibun nazar fil hadis al-muta'aridati fi dhahir. Nah, sekarang bagaimana kita meneliti hadis yang tadi saling bertentangan satu dengan yang lainnya? Dan hadis tersebut makbul. Hadis tersebut makbul. Yang pertama, al-jam'u baina ahadis. Memungkinkan tidak untuk mengumpulkan atau menggabungkan dua hadis yang bertentangan tersebut? Kalau mungkin, sudah selesai. Maka kita amalkan dua-duanya. Kalau nggak bisa untuk diamalkan keduanya, an-naskhu. Maka diambil hukum kita harus mengetahui tarikh daripada hadis tersebut. Dua hadis tersebut. Mana yang datang lebih dahulu, mana yang datang lebih terakhir. Maka yang datang terakhir, maka hukumnya nasikh, menghapus. Dan hukum hadis yang datang terdahulu, maka dinamakan mansukh atau yang dihapus. Maka thariqah atau jalan penelitian yang kedua, kita harus mengetahui tarikh dua hadis tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh. Mana yang menghapus, yaitu yang terakhir. Dan mana yang mansukh, yang dihapus, yaitu yang datang terdahulu. Kemudian yang ketiga, kalau tarikh pun kita tidak mengetahuinya. Dua hadis ini kita tidak mengetahui tarikhnya. Sejarah turunnya mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir, kita nggak mengetahui. Maka kalau demikian, maka diambil cara yang ketiga, yaitu tarjih. Kita melihat di antara dua hadis tersebut mana yang lebih kuat, ya, untuk diamalkan. Idza lam yumkin al-jam'u walam yu'raf at-tarikhu. Kalau seandainya digabungkan pun tidak mungkin, kemudian tarikh pun tidak diketahui, maka kita amalkan amaliyah tarjih. Dan kalau tidak bisa, maka kita beralih ke amaliyah nomor 4. Kita tidak bisa mentarjih salah satu daripada hadis tersebut, mana yang lebih kuat untuk diamalkan, maka tawakuf judulnya. Tawakuf akan amal dua hadis tersebut. Contoh, biar lebih memudahkan, kita lihat contohnya. Hadithu Busrah binti Safwan fil wudu'i min masjid dzakar. Ada satu hadis, dan hadisnya sahih. Hadis Busrah bintu Safwan meriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudu. Hadis Busrah, menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Baik. Hadis yang kedua, wa haditsu Talqin ibni Ali fi tarkil wudu'i ikhtalafa ahlul ilmi fi turuqit taufiqi bainahuma. Nah, hadis yang kedua adalah hadis Talq bin Ali. Hadis Talq bin Ali, dan itu pun sahih, makbul, kan judulnya fa'in uridu bimithlihi, kalau ditentang dengan yang semisalnya. Nah, makanya di antara sebagian ulama ketika melihat dua hadis ini yang sama-sama kuat, maka harus dilakukan amal untuk melihat mana yang diamalkan, mana yang tidak. Nah, hadis Talq bin Ali berisi menyentuh kemaluan itu tidak batal. Nah, ini kan dua ta'arud, saling bertentangan. Bagaimana ini ceritanya nih? Yang satu menyentuh kemaluan batal, yang satu menyentuh kemaluan itu tidak batal. Nah, ini ta'arud, saling bertentangan hadisnya, dan sama-sama makbul. Sama-sama hadis makbul, sama-sama hadis yang diterima. Maka ulama berbeda pendapat nih, bagaimana untuk menggabungkan antara dua hadis ini, ya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Ala madzahiba syamalat jami'a maratibi taufiq bainal ahadits. Yang pertama, al-jam'u. Thariqul jam'i yang pertama. Kita gabungkan nih dua-duanya. Bagaimana kita gabungkan dua-duanya? Sebagian ulama berpendapat bi an yuhmala al-amru fi hadits Busrah alal istihbabi. Yaitu
hadis Busroh yang menyatakan menyentuh kemaluan itu batal, kita tetap amalkan. Tapi hukumnya bukan wajib, bukan membatalkan wudhu. Hukumnya adalah sunnah, ya. Kemudian wasarifu lahu haditsu talqin. Nah, sementara yang diamalkan sehingga dijadikan sebagai sandaran amalan adalah hadis talq, yaitu ketika kita berwudu kemudian menyentuh kemaluan maka tidak batal. Lalu ada hadis Busroh, ya kalau mau wudu silahkan, tapi hukumnya sunnah bukan wajib. Sebagian ulama mengambil thoriqul jam'i, menggabungkan antara dua hadis tersebut. Hadis talak itu kita amalkan, menyentuh kemaluan nggak batal, itu yang diamalkan. Hadis Busroh menyentuh kemaluan tidak membatalkan, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Maka kita pun mengamalkan hadis ini, tapi hukumnya adalah mustahab, hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Yang kedua, an-naskhu. Mazhab ulama yang kedua adalah memilih amaliyah nasikh dengan mansukh. Bagaimana? Ba'duhum qala bi anna haditsa talqin mansukhun li'annahu mutaqaddimun li'annahu qadima lil madinati inda bina'il masjidin nabawi. Sebagian ulama memilih pendapat nasikh dengan mansukh. Hadis Talq bin Ali maka dianggap hadis yang mansukh. Maka hadis yang menyatakan menyentuh kemaluan itu tidak batal dihapus. Kenapa? Karena sejarah atau tarikh menceritakan Talq bin Ali itu lebih dahulu datang ke Madinah. Karena Talq bin Ali datang ke Madinah ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi di awal mula hijrah. Sementara Busroh bintu Sofwan datang ke Madinah mutaakhir. Terakhir datang ke Madinahnya. Maka mana yang lebih dahulu? Hadis Talq. Mana yang lebih akhir? Hadis Busroh. Makin diamalkan mana? Nasikh dengan mansukh. Karena sudah jelas, sudah terbukti mana yang mutaqaddim, mana yang mutaakhir. Berarti yang diamalkan hadis Busroh, menyentuh kemaluan berarti batal. Dan yang tidak diamalkan yaitu mansukh, yaitu hadisnya Talq bin Ali menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, amaliyah ulama. Mazhab yang ketiga tarjih. Kalau masuk ke amaliyah tarjih berarti tidak diketahui tarikh mana yang mutaqaddim, yang terdahulu, dan mana yang mutaakhir. Makanya tarjih. Sebagian ulama rajjaha ba'duhum haditsa Busrah li'annahu asah wa aksuhu ba'du ahli ilmi. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat lagi nih. Ada sebagian ulama yang lebih condong kepada hadis Busroh bintu Sofwan. Kenapa? Karena hadisnya asoh, lebih sahih. Jadi bukan berarti hadis Talq nggak sahih. Nggak, hadis Talq sahih. Tapi di antara dua hadis sahih ini mana yang paling sahih? Mana yang lebih sahih? Di antara dua yang sama-sama tinggi, pasti kita bisa ketahui mana yang lebih tinggi. Di antara dua orang yang sama-sama tinggi, kita mesti mengetahui beda 1 mili pun itu bisa lebih tinggi, gitu. Nah, di antara dua hadis sahih ini, mana hadis yang paling sahih? Ternyata sebagian ulama lebih cenderung mentarjih riwayat Busroh karena dia lebih sahih. Dan sebagian ulama juga memiliki pendapat hadis Talq itu lebih sahih dibandingkan hadis Busroh. Kemudian itu diantara contoh amaliyah tentang hadis yang ghairu muhkam, hadis yang tidak muhkam, yaitu mukhtaliful hadis. Ada dua hadis yang saling bertentangan. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan dua hadis tersebut? Jam'u sudah dilihat tadi. Kemudian saya ulang lagi, al-jam'u antara dua hadis tersebut diamalkan dua-duanya. Yang diamalkan adalah tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu, maka silakan untuk berwudhu juga, dan diarahkan amal tersebut adalah amal sunnah. Yang kedua, nasikh dengan mansukh. Karena Busroh datang mutaakhir, datang ke Madinah, dan Talq bin Ali datang mutaqaddim, lebih dahulu ke Madinah. Maka hadis Busroh menasikh, menghapus hadis Talq bin Ali. Yang ketiga, tarjih. Mana yang lebih kuat di antara dua hadis ini? Walaupun sama-sama kuat, bisa dilihat mana yang lebih kuat. Ternyata ulama lebih banyak condong kepada hadisnya Busroh bintu Sofwan. Sebagian lagi mengatakan enggak, hadis Talq bin Ali itu lebih sahih dibandingkan Busroh bintu Sofwan.
Kemudian misalun akhar, contoh yang lain. Haditsun nahi anit taza'fur ma'a hadits ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Aufin. Nah, ada satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai minyak za'faran. Minyak wangi za'faran. Dan ternyata hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW melihat Abdurrahman bin Auf di bajunya ada bekas minyak za'faran. Nah ini bagaimana untuk menggabungkan dua hadis ini? Yang satu ada larangan, yaitu nggak boleh memakai minyak za'faran. Yang satunya lagi ternyata sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf memakai minyak za'faran. Dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak dilarang oleh Nabi SAW. Nah bagaimana untuk menggabungkannya? Kemudian Abdurrahman bin Auf waktu itu waqad tazawaja, ya, waktu itu sudah menikah, baru menikah, walaihi wadrun min sufratin fa aqarrahu fayuwaffaqu bainahuma. Bagaimana? Bit tarkhisi lil mutazawwij qala Sakhawi. Gabungkan dua-duanya. Bagaimana? Asalnya adalah larangan untuk memakai minyak wangi dari za'faran. Nah, bagaimana dengan tadi kebolehan ketika melihat Abdurrahman bin Auf memakai atau ada bekas za'faran di baju Abdurrahman bin Auf dan fa'aqarrahu dan dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka digabungkan asalnya adalah larangan secara umum, tapi bagi yang sudah menikah maka boleh. Bagi yang sudah menikah maka boleh. Ini pendapat Imam Sakhawi. Wa hasala at-taufiqu bi aujuhin ukhra. Ada juga jalan yang lain bagaimana menggabungkan dua hadis tersebut. Minha di antaranya anna athara sufrati ja'ahu min zaujihi. Bekas kuning daripada za'faran tersebut adalah kemungkinan minyak za'faran tersebut dipakai oleh istrinya Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian nempel di bajunya Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi itu bekas. Bukan langsung Abdurrahman bin Auf yang menempelkan minyak wangi tersebut. Di antara tarik taufiq menggabungkan antara hadis tersebut. Al-mu'allafatu fi. Sekarang karya tulis yang berkaitan tentang hadis ini. Yang pertama, ikhtilaful hadis al-Imam Syafi'i. Nah, ini bagi pelajar hadis bagus kita memiliki kitab ini, yaitu Ikhtilaful Hadis karangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, Ta'wilu Mukhtalifil Hadis Ibnu Qutaibah. Ta'wil Mukhtaliful Hadis Ibnu Qutaibah. Kita memerlukan kitab ini, hadirin semua. Kenapa? Karena kadang kita melihat di antara dua hadis kok saling bertentangan ya. Kok saling bertentangan. Kemudian kita bingung bagaimana mau mengamalkannya. Kalau kita tanpa ilmu yang cukup, nanti khawatir kita mengamalkan yang telah dimansuh atau mengamalkan hadis yang marjuh. Makanya kita perlu untuk mempelajari Mukhtaliful Hadis, ya. Kemudian yang ketiga, kitab yang ketiga, Syarhu Mushkilil Athar. Syarhu Mushkilil Athar menerangkan tentang bab ini, ya, Mukhtaliful Hadis. Karangan siapa? Karangan Imam Tahawi. Dikatakan wa huwa min ajma'il kutubi fi hadzal bab. Ini kitab yang berisikan banyak sekali hadis berkaitan dengan Ikhtilaful Hadis. Matbu'un telah dicetak fi sittata asyar mujalladan, 16 jilid. Jumlahnya 16 jilid. Baik, sekarang penjelasan di sini ada penambahan Qasrul Hafiz Ibnu Hajar fi Nuzhatin Nadhar ilmu mukhtalifil hadis ala surati ta'arudil hadis fi dhahiri ma imkanil jam'i bainaha. Ibnu Hajar menyingkat ilmu mukhtaliful hadis itu adalah bentuk perselisihan antara hadis secara zahir dengan adanya kemungkinan untuk menggabungkan antara hadis tersebut. Bainama amalul a'immah al-musannifina fi mukhtalifil hadis wa ahli istilah ala anna hadzal ilma yashmalu maratib thalath. Sementara amal ulama-ulama penulis kitab hadis, mereka dalam mendefinisikan mukhtaliful hadis, ya, adalah ilmu ini mencakup 3 tingkatan. Yang pertama, ma'am kanal jam'u fihi, hadis yang ada kemungkinan kita menggabungkan hadis tersebut. Yang kedua, wan nasikh wan mansukh. Yang ketiga, wat tarjih. Yuwajjihu dzalika anna ibn Salah wa ammata man taba'ahu dzakaru annal mukhtalifa qismani. Sementara Ibnu Salah menjelaskan ini dan hampir umumnya pengikut Ibnu Salah, mereka menyebutkan mukhtalif itu ada 2 bagian.
Yang satu, ma'am kanal jam'u fihi. Yang kedua, malam yumkinu jam'u. Mukhtaliful hadis itu dibagi dua. Yang satu, bisa untuk digabungkan. Yang kedua, nggak bisa untuk digabungkan. Wa malam yakun al-jam'u fi qismani. Yang nggak bisa digabungkan, maka dibagi lagi menjadi dua. Yang satu nasikh dengan mansukh, yang satunya lagi adalah tarjih. Berarti yang diamalkan cuma satu. Yang diamalkan cuma satu. Wa qala Hafidz As-Sakhawi fi Fathul Mughith fi mabhathi mukhtalifil hadits kana ansab adamul fasli bainahu wa bainan nasikh wal mansukh. Fa kullu nasikhin wa mansukhin mukhtalifun wal aks. Kalau kata Imam Sakhawi, bagusnya bab nasikh dengan mansukh ini itu tidak terpisahkan dengan mukhtaliful hadis. Kenapa? Karena nasikh dengan mansukh itu masuk ke dalam bab mukhtaliful hadis. Tapi bukan berarti semua mukhtaliful hadis itu nasikh dengan mansukh. Nah, alhamdulillah hadirin pecinta Channel Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih memahami bab ini, maka kita dianjurkan untuk membaca kitab tadi. Kalau mungkin yang paling tipis kita bisa membaca kitab Ikhtilaful Hadis dari Imam Syafi'i, ya untuk memperluas wawasan kita tentang mukhtaliful hadis. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.